Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 telah membuat video storyboard tentang hormon. Selamat menyaksikan. Hormon di dalam tubuh berperan penting dalam mengatur aktivitas tubuh. Hormon membentuk kompleks dengan hormon lain maupun zat kimia non-hormon untuk memberikan pengaruh bagi tubuh. Hormon biasanya spesifik untuk suatu sistem kerja tertentu. Meskipun demikian, terdapat hormon yang dapat memengaruhi berbagai jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, hormon estrogen dapat menunjukkan aksi pada folikel ovarium untuk mendorong pematangannya, pada lini endometrial uterus untuk menstimulasi pertumbuhannya dan perubahan siklus, pada jaringan payudara untuk menstimulasi pertumbuhan saluran, dan pada sistem pituitari hipotalamus berfungsi dalam mengatur sekresinya sendiri. Hormon juga dapat memberikan pengaruh hanya pada suatu jaringan atau fungsi. Sebagai contoh, glukagon, sekretin, dan prolaktin mengatur lipofisis, yaitu pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hormon yang dapat diberikan sebagai alat kontrasepsi atau kontrasepsi hormonal. Pada hari ke-12 sejak haid pertama, indung telur akan membesar dan melepaskan sel telur yang telah matang. Ketika itulah proses ovulasi terjadi, dan pembuahan biasanya terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan. Setelah salah satu sperma berhasil menembus sel telur akan berubah bentuk dan membentuk lapisan sehingga sperma lain tidak bisa menembus masuk. Inilah yang disebut sebagai proses pembuahan. Alat kontrasepsi hormonal atau pil KB adalah jenis kontrasepsi yang bekerja dengan cara memengaruhi level hormon alami dalam tubuh, seperti estrogen dan progesteron, sehingga ovulasi tak terjadi. Penggunaan kontrasepsi hormonal ini juga membuat pergerakan sperma ke serviks terhambat, sehingga tidak terjadi pembuahan sel telur. Pil KB dapat mengandung dua komponen aktif, yaitu estrogen dan progesteron, yang disebut pil kombinasi atau hanya progesteron sintetik yang dikenal sebagai pil mini. Kombinasi pil kontrasepsi dikelompokkan menjadi monofasik dan multifasik. Dalam formulasi monofasik, pil memberikan jumlah estrogen dan progestin yang sama setiap hari selama 21 hari pertama, diikuti dengan penangguhan 7 hari atau pil placebo selama 7 hari. Pemberian estrogen dan progestin eksogen menyebabkan penekanan terus-menerus terhadap keluaran LH dan FSH dari hipofisis yang mengakibatkan penghambatan ovulasi. 7 hari terakhir penangguhan atau placebo pada gilirannya memungkinkan kadar estrogen dan progestin turun secara drastis sehingga memicu apa yang disebut pendarahan putus obat yang meniru siklus menstruasi normal. Berbeda dengan pil monofasik, pil multifasik memiliki jumlah estrogen dan progestin yang bervariasi dalam kemasan pil. Jenis pil multifasik yang paling umum adalah trifasik. Artinya, ada 3 dosis estrogen dan progestin yang berbeda dalam kemasan pil. Pil jenis ini mengikuti perubahan kadar hormon selama siklus menstruasi wanita lebih dekat. Selain pil kombinasi, seseorang juga bisa menggunakan pil mini sebagai kontrasepsi. Pil mini adalah pil KB yang hanya mengandung progestin yang berguna untuk wanita yang tidak menginginkan kontrasepsi hormonal jangka panjang, dan untuk siapa yang dikontraindikasikan estrogen eksogen karena menyusui atau penyakit kardiovaskular. Kontrasepsi yang hanya mengandung progestin diperkirakan berfungsi terutama dengan mengentalkan lendir serviks dan menyebabkan atrofi endometrium. Perubahan ini menghambat implantasi sel telur dan mempersulit sperma memasuki rahim. Keuntungan. Menurut Nani 2018, keuntungan menggunakan kontrasepsi jenis pil yaitu pertama, pil kombinasi. Pemakaian pil kombinasi ini cukup efektif. Frekuensi koitus tidak perlu diatur, siklus haid jadi teratur, dan keluhan-keluhan seperti dysmenorrhea yang primer menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Yang kedua, pil mini. Pil mini baik dikonsumsi oleh ibu menyusui karena tidak mengandung zat yang menyebabkan pengurangan produksi ASI. Pil mini ini dikonsumsi mulai hari pertama sampai hari kelima masa haid atau menstruasi. Pil mini tidak mengganggu hubungan seksual, nyaman dan mudah digunakan, mengurangi nyeri haid, serta kesuburan cepat kembali. Kerugian. Menurut Nani 2018, kerugian menggunakan kontrasepsi jenis pil yaitu yang pertama, pil kombinasi. Kerugian dari pil kombinasi ini yaitu harus dikonsumsi setiap hari dan menimbulkan efek samping yang bersifat sementara seperti mual muntah,
payudara nyeri, sakit kepala. Yang kedua yaitu pil mini. Kerugian dari pil mini ini dapat menyebabkan gangguan haid, resiko kehamilan ektopik cukup tinggi apabila mengkonsumsi satu pil saja menjadi kegagalan yang lebih besar, dan peningkatan atau penurunan berat badan.